Dasar penjual es miskin. Berani-beraninya kau bermimpi menikahi putriku yang seorang polwan. Bentak sang ayah sambil menendang gerobak hingga es berserakan. Di depan puluhan tetangga, Rio dipermalukan tanpa ampun. Tak seorang pun menyangka, beberapa hari kemudian, kebenaran yang selama ini disembunyikan akan membuat semua orang berlutut dalam penyesalan. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit kota Surabaya mulai berubah jingga ketika Aurel menuntaskan tugas sore itu. Seragam polisi yang melekat di tubuhnya masih tampak rapi meski seharian ia berjaga mengatur lalu lintas dan membantu sebuah operasi pengamanan di pusat kota. Wajah cantiknya terlihat lelah, tetapi sorot matanya selalu berubah hangat setiap jam dinas berakhir. Bukan karena ia akan pulang ke rumah megah milik keluarganya, melainkan karena ada seseorang yang selalu menunggunya di tempat yang sama. Di sebuah taman kota yang ramai oleh anak-anak dan pedagang kecil, terdengar suara lonceng gerobak es keliling yang sudah begitu dikenalnya. Ting, ting, seorang pemuda mengenakan kaos sederhana mendorong gerobak es berwarna biru. Senyumnya ramah kepada setiap anak yang membeli es buatannya. Wajahnya bersih, tatapannya tenang. Tidak ada sedikit pun rasa minder meski setiap hari berkeliling menjajakan dagangan. Pemuda itu bernama Rio. Begitu melihat Aurel datang, Rio hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah berlari menyambut, tidak pernah bersikap berlebihan. Semua dilakukan agar tidak menarik perhatian orang-orang. Aurel menghampiri gerobak itu sambil tersenyum. Satu es jeruk seperti biasa. Rio mengangguk. Baik, Bu Polisi. Aurel terkekeh pelan. Kamu masih saja memanggilku begitu. Rio menyerahkan segelas es jeruk dingin. Kalau saya panggil sayang di depan orang banyak, nanti semua pelanggan kabur. Mereka sama-sama tertawa kecil. Hubungan itu telah berjalan hampir 1 tahun. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan rekan-rekan Aurel di kantor hanya mengenal Rio sebagai penjual es yang ramah. Padahal setiap selesai berjualan, Rio selalu mengantar Aurel sampai ke ujung jalan sebelum mereka berpisah. Aurel tidak pernah malu mencintai Rio. Yang membuatnya takut hanyalah satu hal. Ayahnya. Hendra Prasetyo adalah pemilik perusahaan konstruksi yang cukup dikenal di Jawa Timur. Selama bertahun-tahun nama keluarganya disegani banyak orang. Rumah mereka besar. Mobil mewah berjajar di garasi. Namun semua itu mulai berubah dalam 6 bulan terakhir. Satu demi satu proyek dibatalkan. Investor menarik dana. Kontrak besar berpindah ke perusahaan lain. Keuangan perusahaan mulai goyah. Sejak saat itu sifat ayahnya berubah drastis. Ia menjadi mudah marah, mudah curiga, dan semakin terobsesi mempertahankan gengsi keluarga. Bagi Hendra, putri seorang pengusaha tidak mungkin menjalin hubungan dengan penjual es keliling. Membayangkannya saja sudah membuat harga dirinya runtuh. Karena itulah Aurel memilih merahasiakan hubungan mereka. Rio memandang wajah Aurel yang mendadak murung. Ada yang kamu pikirkan? Aurel menghela napas panjang. Ayah semakin sering membahas soal pernikahan. Rio terdiam. Aku takut. Rio tersenyum tipis. Kalau memang takdir kita bersama, tidak ada yang bisa memisahkan. Aurel menggenggam tangan Rio di balik gerobak agar tidak terlihat orang lain. Aku tidak peduli kamu penjual es. Aku mencintaimu karena hatimu. Rio menatap mata Aurel beberapa detik. Tatapan yang sulit dijelaskan. Seolah menyimpan begitu banyak rahasia. Namun ia hanya mengangguk pelan. Aku janji akan selalu menjagamu. Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi entah mengapa membuat hati Aurel merasa tenang. Mereka tidak menyadari bahwa dari dalam sebuah mobil hitam yang terparkir tidak jauh dari taman, sepasang mata sedang memperhatikan setiap gerakan mereka. Seorang pria berjas mahal memotret keduanya menggunakan telepon genggam. Pria itu tersenyum sinis. Mudah sekali. Foto-foto itu langsung dikirim kepada seseorang. Tidak lama kemudian muncul balasan singkat. Lanjutkan. Sementara itu, di rumah keluarga Prasetyo, suasana jauh dari kata tenang. Hendra sedang memukul meja rapat. Kenapa semua proyek gagal? Direktur keuangan hanya menunduk. Kami juga tidak mengerti, Pak. Setiap kali hampir menandatangani kontrak, tiba-tiba klien membatalkan. Alasannya, mereka bilang perusahaan kita sudah tidak dipercaya. Hendra mengepalkan tangan.
Itu tidak mungkin. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia belum menemukan siapa yang bermain di balik semua ini. Di sisi lain kota, Rio kembali mendorong gerobaknya melewati jalan-jalan kecil. Hari mulai gelap. Pelanggannya semakin sedikit. Saat memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, Rio memasuki sebuah gudang tua yang tampak kosong dari luar. Begitu pintu tertutup, wajahnya berubah serius. Ia membuka bagian bawah gerobak es. Di sana bukan hanya terdapat kotak pendingin, melainkan sebuah tas hitam berisi komputer kecil, alat komunikasi khusus, beberapa dokumen, dan sebuah pistol yang tersimpan rapi. Rio melepas topi lusuhnya. Ia mengenakan earphone kecil. Suara seorang pria terdengar. Laporan. Rio menjawab singkat. Target mulai bergerak. Dugaan sementara benar. Mereka sudah mendekati keluarga Prasetyo. Apa penyamaranmu masih aman? Belum ada yang curiga. Termasuk Aurel. Rio terdiam beberapa detik. Ya. Jangan sampai identitasmu terbongkar sebelum seluruh jaringan terkumpul. Rio memandang foto Aurel yang tersimpan di dompetnya. Saya mengerti. Sambungan terputus. Rio mengembuskan napas panjang. Tatapan matanya berubah sendu. Selama berbulan-bulan ia harus membohongi perempuan yang dicintainya. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena keselamatan Aurel jauh lebih penting daripada semuanya. Keesokan paginya, Hendra mendapat telepon dari seorang pengusaha ternama bernama Surya Wijaya, pemilik salah satu grup perusahaan terbesar di Jawa Timur. Suara Surya terdengar ramah. Pak Hendra, saya dengar perusahaan Bapak sedang mengalami sedikit kesulitan. Hendra mencoba tersenyum. Hanya masalah kecil. Saya mungkin bisa membantu. Hendra langsung tertarik. Maksud Bapak? Kita bertemu malam ini. Hendra menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Ia tidak tahu. Pertemuan malam itu akan menjadi awal dari kehancuran keluarganya. Sore harinya, Aurel kembali menemui Rio. Mereka duduk di bangku taman. Rio memberikan sepotong roti hangat. Aurel tertawa kecil. Kamu selalu tahu aku belum sempat makan. Rio hanya tersenyum. Sebelum sempat berbicara lebih jauh, telepon Aurel berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Aurel, malam ini pulang cepat. Ada apa? Yah. Ayah ingin mengenalkan seseorang. Suara ayahnya terdengar tegas. Tidak boleh menolak. Sambungan langsung diputus. Perasaan Aurel tiba-tiba tidak enak. Rio melihat wajahnya berubah pucat. Ada masalah. Aurel mengangguk pelan. Entahlah, tapi firasatku buruk. Rio memandang langit yang mulai gelap. Di kejauhan, mobil hitam yang kemarin kembali muncul. Orang yang sama masih mengawasi mereka. Rio menyadarinya, namun ia pura-pura tidak melihat. Permainan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Malam itu rumah keluarga Prasetyo tampak jauh lebih ramai daripada biasanya. Beberapa mobil mewah berjejer memenuhi halaman. Lampu-lampu taman dinyalakan lebih terang. Para pelayan sibuk keluar masuk membawa hidangan terbaik yang biasanya hanya disajikan ketika ada tamu istimewa. Aurel berdiri beberapa saat di depan gerbang rumah. Entah mengapa langkahnya terasa berat. Sejak menerima telepon ayahnya sore tadi, hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam. Begitu pintu ruang tamu terbuka, matanya langsung menangkap sosok seorang pria berusia sekitar 28 tahun yang duduk santai sambil menikmati kopi. Pria itu mengenakan jas mahal. Jam tangan di pergelangan kirinya tampak berharga ratusan juta rupiah. Senyumnya lebar. Namun entah mengapa tatapan matanya membuat Aurel merasa tidak nyaman. Di samping pria itu duduk seorang pengusaha terkenal yang wajahnya sering muncul di televisi. Surya Wijaya, pemilik Wijaya Group, salah satu konglomerat terbesar di Jawa Timur. Hendra segera berdiri. Aurel, kemarilah. Aurel memberi salam dengan sopan. Selamat malam. Surya tersenyum ramah. Jadi ini putri yang selalu Bapak banggakan. Hendra mengangguk penuh kebanggaan. Ya, putri saya satu-satunya. Pria muda itu berdiri lalu mengulurkan tangan. Perkenalkan, saya Kevin. Aurel menjabat tangannya sekilas. Tatapan Kevin tidak pernah lepas dari wajahnya. Tatapan yang membuat Aurel merasa seperti sedang dinilai sebagai sebuah barang berharga, bukan sebagai seorang perempuan. Makan malam berlangsung dengan suasana yang canggung. Surya terus membicarakan bisnis, tentang proyek-proyek besar.
Tentang investasi. Tentang keuntungan miliaran rupiah. Sesekali Hendra tertawa lepas. Sudah lama Aurel tidak melihat ayahnya setenang malam itu. Namun di balik senyum tersebut, ia melihat sesuatu. Ayahnya tampak seperti sedang memohon harapan. Setelah hidangan selesai, Surya meletakkan cangkir kopinya. Saya rasa kita tidak perlu berputar-putar. Hendra langsung mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Surya memandang Aurel. Anakku sangat menyukai kamu. Aurel terdiam. Kevin tersenyum percaya diri. Aku sudah lama memperhatikanmu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Aurel meremang. Ia bahkan tidak pernah mengenal Kevin sebelumnya. Surya melanjutkan. Aku ingin menjadikanmu menantu keluarga Wijaya. Ruangan mendadak sunyi. Jantung Aurel berdetak semakin cepat. Ia menoleh kepada ayahnya. Berharap semua ini hanya candaan. Namun Hendra justru tersenyum. Ayah sudah menyetujuinya. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar tepat di depan wajahnya. Ayah sudah apa? Sudah menerima lamaran keluarga Pak Surya. Tapi ayah belum pernah bertanya kepadaku. Kamu anak ayah. Ayah tahu mana yang terbaik. Aurel berusaha menahan emosinya. Aku tidak bisa menerima keputusan sebesar ini tanpa diminta pendapat. Hendra mulai kehilangan kesabaran. Perusahaan kita sedang sulit. Aku tahu. Pak Surya bersedia menyelamatkan semuanya. Aurel mulai memahami arah pembicaraan itu. Jadi, Hendra memotong. Sebagai gantinya kamu menikah dengan Kevin. Suasana mendadak membeku. Aurel merasa seolah dadanya diremas. Ia tidak percaya ayahnya benar-benar menjadikan dirinya sebagai bagian dari sebuah kesepakatan bisnis. Kevin tersenyum santai. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah menikah semua fasilitas akan menjadi milikmu. Aurel menatap Kevin tanpa sedikit pun senyum. Aku tidak sedang mencari fasilitas. Kevin tertawa kecil. Nanti juga terbiasa. Kalimat itu justru membuat Aurel semakin muak. Ia berdiri perlahan. Maaf. Aku tidak bisa menerima perjodohan ini. Senyum Surya perlahan menghilang. Kevin juga mulai memasang wajah dingin. Hendra memukul meja. Aurel. Aku tidak mencintainya. Cinta bisa datang belakangan. Ayah. Sudah cukup. Hendra berdiri. Kamu tahu perusahaan kita sedang di ujung kehancuran. Aku tahu. Kalau perusahaan ini bangkrut, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Aku juga memikirkan mereka. Kalau begitu lakukan pengorbanan ini. Aurel menggeleng perlahan. Pengorbanan tidak boleh memaksa seseorang mengorbankan hidupnya. Ucapan itu membuat wajah Hendra memerah. Kevin masih duduk santai sambil memainkan sendok. Seolah semua ini hanyalah hiburan baginya. Surya akhirnya angkat bicara. Pak Hendra. Saya rasa anak muda memang perlu waktu. Namun tatapan Surya kepada Kevin mengandung arti yang berbeda. Tatapan yang dingin. Tatapan penuh perhitungan. Malam itu akhirnya pertemuan selesai tanpa kesepakatan. Mobil keluarga Wijaya meninggalkan rumah. Sesaat setelah gerbang tertutup, Hendra langsung membanting vas bunga ke lantai. Pecahannya berserakan. Kamu sudah menghancurkan kesempatan terakhir keluarga ini. Aurel mencoba menjelaskan. Ayah, aku memang sudah mencintai orang lain. Ruangan kembali sunyi. Hendra memandang putrinya tajam. Siapa? Aurel tidak menjawab. Jawab. Ayah tidak akan menyukainya. Siapa? Dengan suara lirih Aurel berkata. Rio. Rio siapa? Penjual es keliling. Seolah waktu berhenti. Mata Hendra membelalak. Kemudian terdengar tawa pendek. Namun tawa itu bukan tawa bahagia. Melainkan tawa penuh kemarahan. Kamu bercanda. Aku serius. Hendra menatap putrinya beberapa saat. Lalu tanpa peringatan. Klak. Tamparan keras mendarat di pipi Aurel. Air mata langsung mengalir. Seorang polisi mencintai penjual es. Ayah. Kamu mempermalukan keluarga ini. Ia orang baik. Aku tidak peduli. Ia pekerja keras. Cukup. Hendra menunjuk wajah Aurel. Besok juga putuskan hubungan itu. Aku tidak mau. Kalau begitu jangan salahkan ayah. Aurel berlari menuju kamarnya. Tubuhnya gemetar. Pipi kirinya masih terasa panas. Ia mengunci pintu. Lalu terduduk di lantai sambil menangis.
Telepon genggamnya bergetar. Nama Rio muncul di layar. Begitu mendengar suara Rio, tangis Aurel pecah. Rio langsung menyadari sesuatu telah terjadi. Aurel, ayah tahu tentang kita. Rio terdiam. Aku ditampar. Suara Rio berubah pelan. Aku akan datang. Jangan. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Kalau kamu datang sekarang semuanya akan semakin buruk. Rio menggenggam telepon erat. Aku janji semua ini akan berlalu. Aurel hanya bisa menangis. Di tempat lain, di dalam mobil mewahnya, Kevin tersenyum sambil melihat foto-foto Aurel dan Rio yang dikirim seseorang. Ia memperbesar gambar Rio yang sedang mendorong gerobak es. Lalu tersenyum sinis. Jadi ini penghalangnya. Surya melirik putranya. Kamu punya rencana? Kevin mengangguk pelan. Kalau penjual es itu hilang, Aurel pasti tidak punya pilihan. Surya ikut tersenyum tipis. Asal jangan tinggalkan jejak. Kevin mematikan layar telepon. Tatapannya berubah tajam. Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia yang hanya diterangi lampu redup, Rio sedang memperhatikan layar komputer. Sejumlah foto Kevin dan Surya memenuhi monitor. Beberapa dokumen transaksi juga mulai bermunculan. Seorang rekan berbicara melalui alat komunikasi. Kita baru mendapat informasi. Apa? Target mulai bergerak lebih cepat dari perkiraan. Rio menatap foto Aurel. Perasaannya tiba-tiba tidak tenang. Aurel dalam bahaya. Ia menutup layar komputer, lalu mengambil kunci gerobak es yang tergantung di dinding. Malam itu juga, ia memutuskan mulai mengawasi rumah keluarga Prasetyo dari kejauhan. Tanpa ia sadari, dua mobil hitam lain juga mulai bergerak menuju lokasi yang sama. Permainan berbahaya itu kini benar-benar dimulai. Matahari baru saja muncul ketika Aurel sudah mengenakan seragam dinasnya. Meski semalaman hampir tidak bisa tidur, ia tetap berusaha menjalankan tugas dengan profesional. Bekas tamparan di pipinya memang mulai memudar, tetapi luka di dalam hatinya justru terasa semakin dalam. Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikirannya terus dipenuhi ucapan ayahnya. Baginya, menjadi anak ternyata tidak cukup. Ia juga harus menjadi alat untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Di sisi lain kota, Rio seperti biasa mendorong gerobak esnya menyusuri jalan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pakaian lusuh dan topi sederhana itu, matanya terus mengawasi setiap kendaraan yang melintas. Sebuah mobil hitam kembali terlihat mengikuti dari kejauhan. Rio pura-pura berhenti melayani pembeli. Melalui kaca spion kecil yang terpasang di gerobaknya, ia memperhatikan dua pria yang duduk di dalam mobil tersebut. Wajah mereka sama dengan orang-orang yang beberapa hari terakhir terus mengawasinya. Rio hanya tersenyum tipis. Mereka mengira sedang membuntutinya. Padahal sejak awal justru merekalah yang sedang dipetakan oleh Rio. Sore harinya, Aurel kembali menemui Rio di taman tempat mereka biasa bertemu. Begitu melihat Aurel, Rio langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Wajah perempuan itu tampak lebih pucat. Tatapannya juga kehilangan semangat. Rio menyerahkan segelas es jeruk. Kamu belum makan lagi? Aurel tersenyum kecil. Selalu ketahuan. Rio duduk di bangku taman. Ayahmu memaksamu lagi? Aurel mengangguk pelan. Beliau ingin aku segera menerima lamaran Kevin. Rio terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Kalau suatu saat kamu memilih keluargamu, aku tidak akan membencimu. Aurel langsung menggeleng. Jangan pernah berkata seperti itu. Aku hanya tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aurel. Aku justru takut kehilangan orang yang benar-benar mencintaiku. Rio ingin menggenggam tangan Aurel. Namun ia mengurungkan niatnya ketika melihat sebuah mobil berhenti di pinggir taman. Pintu mobil terbuka. Keluar tiga pria berbadan besar mengenakan pakaian rapi. Salah satunya berjalan mendekati mereka. Apa benar ini Rio? Rio berdiri. Ya. Pria itu tersenyum sinis. Pak Hendra ingin bertemu. Aurel langsung berdiri. Ayahku. Pria itu mengangguk. Sekarang juga. Rio memandang Aurel. Tenang. Aurel menggeleng. Jangan datang. Rio tersenyum. Kalau aku tidak datang, ayahmu akan semakin membenciku. Tanpa rasa takut, Rio ikut masuk ke dalam mobil. Aurel segera mengendarai motornya mengikuti dari belakang. Tidak sampai 30 menit kemudian mereka tiba di rumah keluarga Prasetyo.
Hendra sudah berdiri di teras. Wajahnya penuh amarah. Beberapa tetangga mulai memperhatikan karena suara kendaraan yang cukup ramai. Rio turun dengan tenang sambil tetap mendorong gerobak esnya. Hendra memandang Rio dari ujung kepala hingga kaki. Inikah laki-laki yang membuat anakku membangkang? Rio menundukkan kepala dengan sopan. Selamat sore, Pak. Jangan panggil aku Pak. Rio tetap tenang. Saya hanya ingin menghormati Bapak. Hendra tertawa sinis. Menghormatiku. Kamu pikir dengan menjual es keliling, kamu pantas mendekati anakku? Rio tidak menjawab. Aurel berlari memasuki halaman. Ayah, tolong jangan seperti ini. Hendra mengabaikan putrinya. Ia terus menatap Rio. Kamu tahu siapa aku? Tahu. Kamu tahu siapa dirimu? Tahu. Lalu dari mana keberanianmu mendekati putriku? Rio menjawab dengan suara tenang. Saya mencintainya. Kalimat itu membuat beberapa tetangga mulai berbisik. Hendra mengepalkan tangan. Cinta. Kamu bahkan tidak mampu membeli cincin yang layak. Rio tersenyum tipis. Kebahagiaan tidak selalu diukur dari harga cincin. Hendra semakin marah. Kamu sedang mengajariku. Bukan. Lalu, saya hanya berbicara dari hati. Klak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Rio. Aurel menjerit. Rio. Rio hanya memegang pipinya. Ia tidak membalas. Tidak sedikit pun. Tetangga yang menonton mulai berbisik-bisik. Kasihan sekali. Tapi memang tidak seimbang. Polisi cantik kok pacaran dengan penjual es. Ucapan-ucapan itu menusuk hati Aurel. Hendra masih belum puas. Ia berjalan menuju gerobak es. Kalau bukan karena gerobak ini, mungkin kamu sadar siapa dirimu. Dengan satu tendangan keras. Brak. Gerobak es terbalik. Es batu berserakan. Botol sirup pecah. Susu tumpah memenuhi halaman. Beberapa anak kecil yang sedang lewat terkejut. Rio memandang dagangannya yang hancur. Namun wajahnya tetap tenang. Aurel menangis. Ayah. Hendra menunjuk gerbang. Pergi dari rumahku. Rio mengangguk pelan. Saya akan pergi. Tapi dengarkan baik-baik. Kamu jangan pernah muncul lagi di depan anakku. Rio menatap Hendra. Saya menghormati Bapak. Tetapi saya tidak akan berhenti mendoakan Aurel agar bahagia. Kalimat itu justru membuat Hendra semakin marah. Kamu masih berani? Hendra mengambil dompetnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang. Lalu melemparkannya ke wajah Rio. Ambil. Anggap ini bayaran agar kamu menjauh. Uang-uang itu jatuh berserakan di tanah. Rio tidak mengambilnya. Ia hanya menatap Hendra dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan rasa dendam. Justru penuh rasa iba. Hal itu membuat Hendra semakin kesal. Apalagi, Rio berbicara perlahan. Suatu hari nanti Bapak akan tahu bahwa tidak semua orang miskin bisa dibeli. Setelah berkata demikian, Rio mulai memunguti botol-botol yang pecah. Ia membersihkan halaman rumah orang yang baru saja menghinanya. Melihat pemandangan itu, beberapa tetangga mulai terdiam. Mereka melihat bagaimana Rio sama sekali tidak membalas penghinaan tersebut. Sementara Hendra justru terus memakinya. Aurel ikut membantu memunguti pecahan kaca. Air matanya terus mengalir. Ia merasa tidak sanggup melihat pria yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Saat Rio selesai merapikan gerobaknya yang rusak, ia menoleh kepada Aurel. Tidak apa-apa. Aurel menggeleng sambil menangis. Ini semua salahku. Bukan. Rio tersenyum. Kamu tidak pernah menjadi kesalahan. Rio lalu mendorong gerobaknya perlahan meninggalkan rumah itu. Tidak sekalipun ia menoleh ke belakang. Namun beberapa meter dari sana, sebuah mobil hitam kembali mengikutinya. Rio mengetahui hal itu. Ia tetap berjalan tenang hingga memasuki sebuah gang sempit. Sesaat kemudian, mobil hitam itu berhenti. Dua pria turun dengan cepat. Mereka mengikuti Rio masuk ke dalam gang. Beberapa menit berlalu. Gang itu kembali sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada teriakan. 5 menit kemudian, Rio keluar dari gang sambil tetap mendorong gerobaknya seperti biasa. Pakaiannya masih rapi. Wajahnya tetap tenang. Sementara dua pria yang tadi mengikutinya sudah tidak terlihat lagi. Rio hanya melirik jam tangannya. Lalu berbicara pelan melalui mikrofon kecil yang tersembunyi di balik kerah bajunya. 2 ekor berhasil dipisahkan.
Beberapa detik kemudian terdengar suara balasan. Apakah identitasmu aman? Masih. Lanjutkan operasi. Rio kembali mendorong gerobaknya menuju taman kota. Tidak jauh dari sana, di dalam mobil mewahnya, Kevin sedang melihat rekaman penghinaan yang baru saja diterimanya dari anak buah. Ia tersenyum puas. Bagus. Tahap pertama berhasil. Namun senyum itu perlahan berubah menjadi tatapan dingin. Aku ingin penjual es itu benar-benar hilang dari kehidupan Aurel. Tanpa diketahui Kevin, seseorang yang duduk di kursi belakang mobil diam-diam merekam seluruh percakapan tersebut menggunakan alat perekam berukuran kecil. Permainan yang sesungguhnya kini mulai memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Malam turun perlahan membungkus kota Surabaya. Lampu-lampu jalan mulai menyala, sementara gerobak es milik Rio terus bergerak menyusuri gang demi gang. Dari kejauhan, ia masih terlihat seperti penjual es biasa yang sedang mengejar sisa pembeli sebelum pulang. Namun tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa setiap langkahnya telah diperhitungkan. Rio sengaja memilih rute yang berbeda dari biasanya. Ia melewati jalan kecil, memutar ke kawasan pergudangan, lalu berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Setelah memastikan keadaan benar-benar sepi, ia membuka bagian bawah gerobaknya. Kotak pendingin yang selama ini dipenuhi es batu ternyata memiliki ruang tersembunyi. Di dalamnya tersimpan komputer kecil, alat komunikasi terenkripsi, serta beberapa map berisi dokumen. Rio menyalakan perangkat itu. Sebuah layar segera memperlihatkan peta lengkap jalur distribusi perusahaan milik Surya Wijaya. Beberapa titik berkedip merah. Sebuah suara terdengar dari alat komunikasi. Bagaimana perkembangan operasi? Rio menjawab tenang. Kevin mulai kehilangan kesabaran. Mereka sudah bergerak lebih agresif. Apa keluarga Prasetyo sudah masuk ke dalam permainan mereka? Sudah. Pak Hendra belum menyadari dirinya sedang dijebak. Suara itu kembali terdengar. Terus kumpulkan bukti. Jangan bertindak sebelum seluruh jaringan terlihat. Rio menarik napas panjang. Saya mengerti. Ia memandang sebuah foto Aurel yang tersimpan di dompetnya. Dalam hati ia bergumam pelan. Maafkan aku. Semakin lama aku menyembunyikan semuanya, semakin besar rasa sakit yang harus kamu tanggung. Di sisi lain kota, Aurel duduk sendirian di kamar. Pikirannya terus kembali pada peristiwa sore tadi. Tamparan yang diterima Rio. Gerobak es yang ditendang ayahnya. Tatapan Rio yang tetap tenang meski dipermalukan di depan banyak orang. Air mata kembali mengalir tanpa mampu ia tahan. Saat itulah telepon genggamnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Begitu diangkat, terdengar suara seorang perempuan. Kalau kamu masih ingin menyelamatkan ayahmu, jangan pernah menikah dengan Kevin. Sambungan langsung terputus. Aurel membeku. Ia mencoba menghubungi kembali nomor itu. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Di rumah mewah keluarga Wijaya, Kevin justru sedang merayakan keberhasilannya. Menurutnya, penghinaan terhadap Rio hanyalah langkah awal. Ia yakin tidak lama lagi Aurel akan menyerah. Surya duduk di ruang kerjanya sambil membuka sebuah map hitam. Di dalamnya terdapat dokumen perusahaan milik Hendra Prasetyo. Sebentar lagi semua aset ini menjadi milik kita. Kevin tersenyum. Kalau Hendra bangkrut, dia sendiri yang akan memohon agar Aurel menikah denganku. Mereka tidak menyadari bahwa di balik lemari pajangan ruang kerja itu, sebuah alat penyadap berukuran sangat kecil telah aktif merekam setiap percakapan. Rio akhirnya berhasil memasang alat itu beberapa hari sebelumnya ketika menyamar sebagai petugas pengantar barang. Bukti demi bukti mulai terkumpul. Namun Rio sadar, permainan ini baru saja dimulai. Kesalahan sedikit saja bukan hanya akan menggagalkan penyelidikan, tetapi juga membahayakan perempuan yang paling ingin ia lindungi. Pagi itu langit Surabaya diselimuti awan kelabu. Hujan tipis turun sejak subuh, membuat jalanan tampak lebih lengang dari biasanya. Rio tetap mendorong gerobak esnya seperti hari-hari sebelumnya. Wajahnya tenang, senyumnya ramah kepada setiap orang yang membeli dagangannya. Tidak ada yang menyadari bahwa matanya terus mengamati keadaan di sekeliling. Ia sengaja berhenti di depan sebuah ruko yang berada tidak jauh dari kantor cabang perusahaan Wijaya Group. Seorang pria tua membeli segelas es kelapa. Rio menyerahkan gelas itu sambil berkata pelan. Cuacanya mendung. Pria tua itu mengangguk. Tapi badai yang sebenarnya baru akan datang. Keduanya saling berpandangan sesaat. Kalimat itu adalah sandi. Tanpa terlihat mencolok,
Pria tua tersebut menyelipkan sebuah flash disk kecil ke bawah tumpukan uang pembayaran. Rio menerimanya dengan gerakan alami. Beberapa detik kemudian pria itu berjalan pergi seperti pelanggan biasa. Rio kembali melayani pembeli lain seolah tidak terjadi apa-apa. Menjelang siang, ia memasuki sebuah gang sempit yang sepi. Ia membuka ruang rahasia di bawah gerobaknya. Flash disk itu segera dipasang ke komputer kecil miliknya. Puluhan dokumen langsung muncul di layar. Laporan transaksi, rekening perusahaan, surat pemindahan aset, serta daftar perusahaan yang ternyata dimiliki oleh orang-orang berbeda, tetapi menggunakan alamat kantor yang sama. Rio memperhatikan semuanya dengan saksama. Semakin lama ia membaca, wajahnya semakin serius. Ia akhirnya menemukan pola yang selama ini dicari. Setiap perusahaan yang mengalami kebangkrutan ternyata pernah bekerja sama dengan Wijaya Group. Beberapa bulan kemudian seluruh aset mereka berpindah tangan melalui proses yang terlihat sah secara hukum. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, semuanya diawali oleh sabotase bisnis yang dirancang secara rapi. Rio bergumam pelan. Jadi memang ini tujuan mereka. Alat komunikasinya berbunyi. Apakah ada perkembangan? Rio menjawab singkat. Saya menemukan pola yang sama pada sedikitnya 7 perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan Prasetyo? Sedang menuju tahap akhir. Suara di seberang menjadi lebih serius. Kalau begitu keluarga Prasetyo hanya tinggal menunggu waktu. Rio memejamkan mata beberapa saat. Ia teringat wajah Hendra yang penuh amarah saat menghina dirinya. Meskipun diperlakukan seperti itu, Rio tidak pernah berharap lelaki itu jatuh. Karena ia tahu, Hendra bukan pelaku utama. Ia hanyalah orang yang sedang dijebak. Sementara itu, di kantor kepolisian, Aurel sedang menyelesaikan laporan tugas ketika atasannya memanggil. Aurel, ada tamu yang mencarimu. Aurel keluar dari ruangan. Kevin sudah berdiri di depan lobi sambil membawa sebuket bunga. Beberapa anggota polisi memperhatikan mereka. Kevin tersenyum lebar. Selamat siang. Ada keperluan apa? Aku ingin mengajakmu makan siang. Maaf, aku sedang bertugas. Kevin tetap tersenyum. Kalau begitu aku tunggu sampai selesai. Aurel mulai merasa tidak nyaman. Aku sudah pernah mengatakan bahwa aku tidak menerima perjodohan ini. Kevin mendekat sedikit. Kamu belum mengenalku lebih jauh. Aku tidak ingin. Senyum Kevin perlahan memudar. Aurel, ayahmu sedang membutuhkan keluargaku. Itu urusan bisnis. Justru karena itu kamu harus berpikir menggunakan logika. Aurel menatap Kevin tanpa rasa takut. Kalau sebuah bisnis hanya bisa diselamatkan dengan memaksa seseorang menikah, berarti ada yang salah sejak awal. Ucapan itu membuat wajah Kevin berubah dingin. Ia masih berusaha menjaga senyum karena banyak orang memperhatikan. Baik. Aku akan menunggu sampai kamu berubah pikiran. Kevin pergi meninggalkan halaman kantor. Namun sebelum masuk ke mobil, ia menoleh ke arah gedung kepolisian. Tatapannya sama sekali tidak menunjukkan rasa cinta. Yang terlihat hanyalah ambisi. Di rumah keluarga Prasetyo, Hendra sedang memeriksa laporan keuangan terbaru. Direktur keuangan datang dengan wajah pucat. Pak, ada apa lagi? Satu lagi klien besar membatalkan kontrak. Hendra memukul meja. Kenapa? Mereka bilang mendapat tawaran harga yang jauh lebih murah. Dari siapa? Direktur itu terdiam beberapa detik. Wijaya Group. Hendra membeku. Tidak mungkin. Bukti kontraknya sudah beredar. Untuk pertama kalinya Hendra mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Bukankah Surya berjanji akan menjadi penyelamat perusahaannya? Mengapa justru perusahaannya yang mengambil seluruh klien lama milik Prasetyo Group? Di tempat lain, Rio kembali mengamati pergerakan Kevin. Mobil mewah itu berhenti di sebuah restoran eksklusif. Beberapa menit kemudian datang seorang pria asing membawa koper hitam. Keduanya berbincang singkat. Lalu koper berpindah tangan. Rio segera mengambil beberapa foto menggunakan kamera kecil yang tersembunyi di gerobaknya. Namun sebelum sempat mengambil gambar berikutnya, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Mau beli es? Rio menoleh. Seorang anak kecil berdiri sambil membawa uang Rp5.000. Rio tersenyum hangat. Tentu. Ia segera membuatkan es seperti biasa. Saat melayani anak itu, mobil Kevin sudah lebih dulu meninggalkan lokasi. Rio hanya mengembuskan napas pelan. Kesempatan itu hilang.
Tetapi ia masih memiliki foto-foto awal sebagai petunjuk. Malam harinya, Aurel menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Hati-hati terhadap orang yang ingin menjadi keluargamu. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada penjelasan lain. Beberapa detik kemudian muncul pesan kedua. Kalau ingin menyelamatkan ayahmu, jangan percaya siapapun. Aurel mencoba menelepon nomor tersebut. Nomor itu kembali tidak aktif. Ia mulai merasa semua kejadian yang menimpa keluarganya bukan sekadar kebetulan. Di sisi lain kota, Rio berdiri di atas sebuah gedung parkir sambil memandang lampu-lampu kota. Ia menggenggam telepon genggamnya. Jarinya beberapa kali berhenti di nama Aurel. Ia ingin menceritakan semuanya. Ingin mengatakan bahwa ia bukan penjual es biasa. Ingin mengatakan bahwa semua penghinaan yang diterimanya hanyalah bagian dari tugas. Namun ia mengurungkan niatnya. Selama operasi belum selesai, satu kesalahan kecil saja dapat menghancurkan seluruh penyelidikan. Bahkan bisa menyeret Aurel ke dalam bahaya yang jauh lebih besar. Rio memasukkan kembali teleponnya ke dalam saku. Tatapannya mengarah ke gedung Wijaya Group yang menjulang di kejauhan. Dengan suara pelan ia berkata, "Sebentar lagi semua topeng kalian akan terbuka." Tanpa ia sadari, dari atap gedung di seberang, sebuah kamera berlensa panjang sedang mengarah tepat ke dirinya. Seseorang akhirnya mulai mencurigai identitas asli sang penjual es keliling. Malam semakin larut ketika Rio masih berdiri di atas gedung parkir. Angin berembus pelan menerpa wajahnya. Dari tempat itu ia dapat melihat gedung Wijaya Group yang masih diterangi lampu di beberapa lantai. Aktivitas di dalamnya tidak pernah benar-benar berhenti, bahkan ketika sebagian besar kota sudah tertidur. Rio merasakan sesuatu yang tidak biasa. Instingnya mengatakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ia tidak langsung menoleh. Sebaliknya, ia berjalan santai menuju tangga darurat, seolah hendak meninggalkan lokasi. Langkahnya terdengar pelan di lorong beton yang sunyi. Beberapa detik kemudian, langkah lain ikut terdengar. Rio semakin yakin. Seseorang membuntutinya. Ia terus berjalan hingga memasuki lantai parkir yang gelap. Saat itulah ia tiba-tiba berhenti. Suara langkah di belakang ikut berhenti. Rio tersenyum tipis. Akhirnya keluar juga. Tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian seorang pria bertubuh tegap muncul dari balik tiang beton. Wajahnya tertutup topi hitam. Pria itu menatap Rio dengan tajam. "Kamu bukan penjual es biasa." Rio tetap tenang. "Aku memang tidak pernah mengatakan bahwa aku hanya penjual es." Pria itu mengeluarkan sebuah foto. Foto ketika Rio sedang berbicara dengan seorang pria tua beberapa hari sebelumnya. "Aku sudah mengawasimu sejak lama." Rio memperhatikan foto itu tanpa perubahan ekspresi. Lalu, "Seseorang ingin mengetahui siapa dirimu." Rio mendekat satu langkah. "Kalau begitu katakan pada orang yang menyuruhmu." "Aku masih tetap penjual es." Belum sempat pria itu menjawab, suara dering teleponnya terdengar nyaring. Ia melihat layar ponselnya, lalu wajahnya berubah tegang. Tanpa berkata apa-apa, pria itu berbalik dan pergi secepat mungkin. Rio tidak mengejarnya. Ia tahu, orang itu hanyalah mata-mata kecil. Pelaku utama masih bersembunyi jauh di belakang. Keesokan paginya, di rumah keluarga Prasetyo, suasana semakin mencekam. Hendra duduk di ruang kerja sambil memandangi laporan keuangan yang semakin memburuk. Satu demi satu proyek besar resmi dibatalkan. Rekening perusahaan mulai mengalami pembekuan sementara karena adanya pemeriksaan administrasi. Padahal selama puluhan tahun, perusahaan itu tidak pernah memiliki masalah sebesar ini. Direktur keuangan kembali datang membawa kabar buruk. "Pak, apalagi? Gudang material kita tadi malam terbakar." Hendra langsung berdiri. "Korban? Tidak ada. Kerugiannya puluhan miliar rupiah." Hendra memejamkan mata. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan mencekik seluruh usahanya. Beberapa menit kemudian telepon berdering. Nama Surya Wijaya muncul di layar. Suara Surya terdengar penuh simpati. "Saya ikut prihatin." Hendra menarik napas panjang. "Terima kasih. Saya sebenarnya punya solusi." Hendra langsung terdiam. "Kalau kita segera menjadi keluarga, saya bisa membantu seluruh permasalahan perusahaan Bapak." Kalimat itu kembali terdengar, persis seperti beberapa hari lalu. Namun kali ini Hendra mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mengapa setiap kali musibah datang, Surya selalu muncul menawarkan bantuan? Apakah ini hanya kebetulan?
Atau memang sudah direncanakan? Di kantor kepolisian, Aurel sedang memeriksa berkas ketika seorang rekan menghampirinya. "Aurel, ada apa?" "Tadi ada seseorang menitipkan amplop." "Siapa?" "Tidak tahu. Dia langsung pergi." Aurel membuka amplop berwarna coklat itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Begitu melihat isinya, wajah Aurel langsung pucat. Foto-foto itu memperlihatkan Rio sedang memasuki sebuah gudang tua pada malam hari. Foto berikutnya memperlihatkan Rio berbicara dengan beberapa pria berpakaian sipil. Tidak ada penjelasan apapun. Hanya sebuah kalimat yang ditulis menggunakan huruf cetak. "Apakah kamu benar-benar mengenal lelaki yang kamu cintai?" Aurel menatap foto-foto itu berulang kali. Hatinya mulai dipenuhi kebingungan. Rio memang sering menghilang pada malam hari. Namun selama ini ia selalu percaya bahwa Rio hanya sedang mencari tambahan pekerjaan. Kini keraguan perlahan muncul. Bukan karena ia tidak percaya kepada Rio, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang tidak pernah diceritakan kepadanya. Sore harinya, Aurel datang ke taman tempat mereka biasa bertemu. Rio sudah menunggu di sana. Seperti biasa, ia sedang melayani anak-anak yang membeli es. Melihat Aurel datang, Rio langsung tersenyum. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika melihat raut wajah Aurel. "Kamu kenapa?" Aurel tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan foto-foto dari dalam tas. "Lalu apa ini?" Rio memandang foto-foto itu. Beberapa detik kemudian, ia menghela napas pelan. "Dari mana kamu mendapatkannya?" "Itu tidak penting. Jawab pertanyaanku." Rio terdiam. "Aku belum bisa menjelaskan." Jawaban itu membuat hati Aurel semakin sakit. "Belum bisa? Aku punya alasan." "Apa kamu sedang berbohong kepadaku?" Rio menatap mata Aurel. Tatapan itu dipenuhi rasa bersalah. "Aku tidak pernah membohongimu tentang perasaanku. Tapi kamu menyembunyikan sesuatu." Rio tidak membantah. Karena memang itulah kenyataannya. Aurel mulai menahan air mata. "Selama ini aku membelamu di depan semua orang. Aku tahu. Aku rela dimarahi ayah. Aku tahu. Tapi kenapa justru aku yang tidak tahu siapa dirimu sebenarnya?" Rio ingin menjelaskan. Namun alat komunikasi kecil yang tersembunyi di balik bajunya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan darurat masuk. "Target bergerak." Rio membaca pesan itu sekilas. Wajahnya langsung berubah serius. "Aurel, aku harus pergi." Aurel menggeleng kecewa. "Lagi?" Rio menggenggam kedua tangannya. "Percayalah, aku akan menjelaskan semuanya." "Bukan sekarang." Rio perlahan melepaskan genggamannya, lalu berlari meninggalkan taman. Aurel hanya mampu memandang punggung pria yang dicintainya itu hingga menghilang di tikungan jalan. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, Aurel mulai mempertanyakan apakah cintanya dibangun di atas kejujuran, atau justru di atas rahasia. Di tempat lain, Kevin sedang tersenyum puas di ruang kerjanya. Anak buahnya melapor. Foto-foto itu sudah sampai ke tangan Aurel. "Bagus." Mereka sempat bertengkar. Kevin menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalau kepercayaan sudah retak, cinta akan hancur dengan sendirinya. Namun senyumnya tidak bertahan lama. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Surya masuk dengan wajah tegang. "Kita punya masalah." Kevin langsung berdiri. "Apa?" "Orang kita kehilangan jejak penyidik yang menyamar." Kevin mengerutkan kening. "Masih belum diketahui identitasnya." Surya mengangguk pelan. "Tapi aku punya firasat. Penyidik itu sudah sangat dekat dengan keluarga Prasetyo." Mereka saling berpandangan. Tanpa mereka sadari, nama yang sedang mereka cari setiap hari, pria yang mereka buru tanpa henti, adalah orang yang selama ini mereka hina sebagai penjual es keliling. Sejak menerima foto-foto misterius itu, hati Aurel tidak lagi setenang sebelumnya. Bukan karena ia berhenti mencintai Rio, tetapi karena ia mulai sadar bahwa pria yang selama ini dikenalnya ternyata menyimpan kehidupan lain yang sama sekali tidak pernah ia lihat. Sepanjang malam ia mencoba menghubungi Rio. Tidak satupun panggilannya dijawab. Pesan-pesan yang dikirim hanya berstatus terkirim tanpa balasan. Aurel memandang layar teleponnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah. Tetapi lebih besar dari itu, ia merasa takut. Takut kalau sesuatu telah terjadi kepada Rio. Sementara itu,
Rio sedang berada di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota yang menjadi pos rahasia timnya. Ruangan itu tampak biasa dari luar. Namun di dalamnya terdapat layar monitor yang menampilkan puluhan rekaman kamera pengawas, peta distribusi logistik, hingga data transaksi keuangan beberapa perusahaan. 4 orang anggota tim sedang bekerja tanpa henti. Seorang perempuan berhijab yang menjadi analis membuka pembicaraan. Kita baru mendapat data baru. Rio menghampiri layar. Apa hasilnya? Analis itu memperbesar sebuah bagan. Semua perusahaan yang bangkrut ternyata memiliki pola yang sama. Rio memperhatikan dengan saksama. Perusahaan pertama, bangkrut. Lalu diambil alih oleh perusahaan afiliasi Wijaya Group. Perusahaan kedua, mengalami sabotase kontrak. Kemudian dijual dengan harga sangat murah. Perusahaan ketiga, dipaksa berutang hingga asetnya berpindah tangan. Kini pola yang sama sedang terjadi pada perusahaan milik Hendra Prasetyo. Rio mengepalkan tangan. Jadi benar. Pak Hendra hanyalah target berikutnya. Analis itu mengangguk. Bahkan kemungkinan besar sejak awal beliau memang sudah dipilih. Rio menghela napas panjang. Ia teringat semua penghinaan yang diterimanya. Tamparan, gerobak yang ditendang, uang yang dilempar ke wajahnya. Namun sedikit pun ia tidak menyimpan dendam kepada Hendra. Karena kini ia tahu, lelaki itu hanyalah korban yang belum menyadari dirinya sedang dijebak. Salah seorang anggota tim lain masuk tergesa-gesa. Kami berhasil menyadap percakapan Kevin. Rio segera menoleh. Putar. Rekaman diperdengarkan. Suara Kevin terdengar jelas. Kalau Hendra masih keras kepala, percepat saja penyitaan asetnya. Suara lain menjawab. Bagaimana dengan putrinya? Kevin tertawa pelan. Dia akan menyerah kalau ayahnya benar-benar bangkrut. Rio mematikan rekaman itu. Tatapannya berubah tajam. Dia tidak mencintai Aurel. Analis mengangguk. Dia hanya menginginkan perusahaan Prasetyo. Rio kembali menatap layar. Sekarang tinggal mencari bukti bahwa semua sabotase ini diperintahkan langsung oleh Surya. Belum sempat pembahasan dilanjutkan, telepon khusus operasi berbunyi. Komandan penyelidikan muncul melalui sambungan video. Rio. Siap. Operasi memasuki tahap paling berbahaya. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemungkinan identitasmu sudah mulai dicurigai. Saya juga merasakannya. Mulai sekarang jangan bertindak sendiri. Rio mengangguk. Siap. Komandan terdiam beberapa saat. Lalu bagaimana dengan Aurel? Rio menundukkan kepala. Dia mulai curiga. Kalau perlu, jauhkan dia sementara. Rio tidak segera menjawab. Kalimat itu terasa jauh lebih berat daripada semua tugas yang pernah diterimanya. Di rumah keluarga Prasetyo, suasana semakin mencekam. Beberapa petugas bank datang membawa surat pemberitahuan mengenai tunggakan pinjaman perusahaan. Hendra membaca surat itu dengan tangan gemetar. Sita aset, pemeriksaan lanjutan, pembatasan transaksi. Semuanya datang hampir bersamaan. Ia merasa seperti sedang tenggelam. Saat itulah Surya kembali datang. Tidak sendiri. Kevin ikut bersamanya. Surya membawa senyum yang tampak penuh kepedulian. Pak Hendra, saya mendengar kabar terbaru. Hendra mempersilakan mereka masuk. Surya duduk sambil menyerahkan sebuah map. Ini rancangan kerja sama baru. Hendra membuka isinya. Matanya membelalak. Seluruh isi dokumen itu pada akhirnya memberikan hak pengelolaan perusahaan kepada Wijaya Group. Sebagai gantinya, semua utang akan dilunasi. Surya tersenyum. Bapak hanya perlu menandatangani. Hendra membaca ulang halaman demi halaman. Semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Ia mulai mengangkat kepala. Lalu bagaimana dengan perusahaan saya? Surya tetap tersenyum. Tetap menjadi milik keluarga Bapak. Secara nama. Kalimat terakhir itu membuat Hendra terdiam. Kevin menambahkan. Setelah saya menikah dengan Aurel, semua tetap berada di keluarga. Hendra tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang ditekan, bukan dibantu. Malam harinya, Kevin memanggil beberapa anak buah ke gudang tua di kawasan pelabuhan. Salah satu dari mereka bertanya, apa langkah berikutnya? Kevin menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Rio. Cari penjual es ini. Kalau perlu, buat dia menghilang dari kota ini.
Pria-pria itu mengangguk. Namun mereka tidak mengetahui bahwa dari balik tumpukan kontainer, sebuah kamera kecil berhasil merekam seluruh percakapan tersebut. Rio berada di sana, lengkap dengan alat perekam yang terpasang di bajunya. Ia berhasil mendapatkan bukti penting. Tetapi saat hendak pergi, kakinya tanpa sengaja menginjak rantai besi. Suara denting menggema di dalam gudang. Kevin langsung menoleh. Siapa di sana? Beberapa anak buahnya segera berlari menuju arah suara. Rio bergerak cepat keluar melalui pintu samping. Kejar-kejaran pun dimulai. Ia berlari melewati lorong sempit di antara kontainer. Sementara 4 orang mengejarnya dari belakang. Rio melompati pagar besi, menyusuri rel kereta, lalu bersembunyi di balik truk yang sedang parkir. Para pengejar kehilangan jejak. Namun salah seorang sempat melihat gerobak es yang ditinggalkan beberapa meter dari lokasi. Ia berteriak, "Bos, orang itu penjual es." Kevin langsung mendekat. Ia memandangi gerobak itu beberapa saat, kemudian tersenyum dingin. Akhirnya, kita menemukan dia. Sementara itu Rio berhasil menyelamatkan diri melalui jalur lain. Namun ia menyadari satu hal, penyamarannya sudah tidak lagi aman. Permainan yang selama ini berlangsung diam-diam kini berubah menjadi perlombaan waktu. Siapa yang bergerak lebih cepat akan menentukan nasib Aurel, nasib Hendra, dan terbongkarnya seluruh kejahatan yang selama ini disembunyikan keluarga Wijaya. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan yang turun semalaman masih menyisakan genangan air di beberapa ruas jalan. Namun bagi Rio, cuaca bukan lagi hal yang penting. Pikirannya hanya tertuju pada satu kenyataan. Penyamarannya sudah mulai terancam. Gerobak es yang selama ini menjadi tameng penyelidikan nyaris membuat seluruh operasi terbongkar. Rio berdiri di dalam markas rahasia sambil menatap papan besar yang dipenuhi foto, benang merah, dan peta aliran keuangan. Di tengah papan itu terpajang foto Surya Wijaya dan Kevin. Di sampingnya terdapat foto Hendra Prasetyo. Wajah Hendra diberi lingkaran berwarna kuning, korban. Sedangkan wajah Surya dan Kevin diberi lingkaran merah. Target utama. Komandan penyelidikan memasuki ruangan. Semalam kamu terlalu berisiko. Rio memberi hormat. Saya tidak punya pilihan. Rekaman itu sangat penting. Komandan mengambil alat perekam yang dibawa Rio. Setelah diputar beberapa saat, seluruh ruangan menjadi hening. Suara Kevin terdengar jelas. Kalau penjual es itu masih hidup, kita akan kesulitan. Lalu terdengar suara lain. Bagaimana kalau keluarga Prasetyo mulai curiga? Kevin tertawa pelan. Mereka tidak akan sempat curiga. Sebentar lagi seluruh perusahaan itu menjadi milik kita. Komandan mematikan rekaman. Bukti ini belum cukup. Rio mengangguk. Saya tahu. Kita masih membutuhkan bukti yang menghubungkan Surya secara langsung. Rio menarik napas panjang. Itu berarti saya harus masuk lebih dalam. Komandan menatapnya beberapa saat. Itu juga berarti peluang penyamaranmu terbongkar semakin besar. Rio tidak menjawab. Sejak awal ia sudah memahami risiko tersebut. Yang paling ia khawatirkan justru bukan dirinya, melainkan Aurel. Di rumah keluarga Prasetyo, suasana semakin muram. Beberapa karyawan datang silih berganti meminta kepastian mengenai nasib perusahaan. Hendra hanya mampu meminta mereka bersabar. Ia tidak lagi memiliki jawaban. Saat seluruh orang meninggalkan ruang tamu, Hendra duduk sendirian memandangi foto keluarganya yang terpajang di dinding. Di dalam foto itu, Aurel masih kecil, tersenyum sambil memeluk ibunya. Air mata mulai memenuhi pelupuk mata Hendra. Sudah lama ia tidak benar-benar berbicara sebagai seorang ayah. Selama beberapa bulan terakhir, yang ia pikirkan hanya angka, utang, dan penyelamatan perusahaan. Tanpa sadar ia telah melukai hati putrinya sendiri. Namun gengsi masih menahannya untuk meminta maaf. Sementara itu, Aurel menjalankan tugas patroli bersama beberapa rekannya. Meski berusaha fokus, pikirannya terus melayang kepada Rio. Foto-foto misterius itu belum juga hilang dari ingatannya. Begitu patroli selesai, ia memutuskan pergi ke taman tempat Rio biasa berjualan. Namun gerobak es itu tidak ada. Ia bertanya kepada seorang pedagang, "Pak, penjual es yang biasa di sini kemana?" Pedagang itu menggeleng. "Sudah 2 hari tidak kelihatan. Biasanya dia selalu datang." "Iya, makanya kami juga heran." Hati Aurel semakin gelisah. Ia mencoba menghubungi Rio sekali lagi.
Masih tidak ada jawaban. Di sisi lain kota, Kevin sedang mengumpulkan anak buahnya. Di atas meja terdapat beberapa foto hasil pengintaian. Foto Rio, foto gerobaknya, foto taman, foto kontrakan yang pernah disinggahi Rio. Kevin menunjuk salah satu foto. Cari semua orang yang pernah berhubungan dengan dia. Siap. Kalau perlu beli informasi dari siapapun. Siap. Salah seorang anak buah bertanya pelan. Kalau ternyata dia memang hanya penjual es. Kevin tersenyum tipis. Kalau hanya penjual es, dia sudah lama menyerah. Orang ini berbeda. Dia terlalu tenang. Itulah yang membuatku curiga. Menjelang malam, Rio kembali menyamar. Ia mengenakan pakaian lusuh dan membawa gerobak pengganti yang dibuat menyerupai gerobak lamanya. Operasi tidak boleh berhenti. Target malam itu adalah sebuah gudang logistik milik perusahaan afiliasi Wijaya Group. Menurut informasi yang diterima tim, malam itu akan ada perpindahan dokumen penting. Rio mendorong gerobaknya perlahan melewati depan gudang. Beberapa pekerja keluar masuk tanpa memperhatikannya. Ia berhenti dan mulai menjajakan dagangan. Es segar, es kelapa, es jeruk. Suasana tampak biasa. Namun di balik kota pendingin terdapat kamera berukuran kecil yang terus merekam. Beberapa menit kemudian sebuah mobil hitam memasuki gudang. Surya turun dari mobil. Rio sedikit menundukkan kepala agar wajahnya tidak terlihat jelas. Tak lama kemudian Kevin datang menyusul. Ayah dan anak itu masuk ke ruang kantor gudang. Rio segera mengaktifkan mikrofon jarak jauhnya. Suara di dalam ruangan mulai terdengar samar. Dokumen perusahaan Prasetyo. Setelah tanda tangan, aset berpindah. Rio berusaha mendekat sedikit demi sedikit. Tiba-tiba seseorang memanggil. Hei. Rio menoleh. Seorang satpam berjalan menghampirinya. Kamu baru ya? Rio tersenyum. Iya, Pak. Jangan berhenti terlalu dekat. Baik. Rio segera mendorong gerobaknya menjauh. Namun sebelum pergi, kameranya berhasil menangkap gambar Surya sedang menandatangani beberapa berkas bersama seorang pria asing. Wajah pria itu tidak asing. Rio langsung mengenalinya. Pria tersebut adalah pejabat yang selama ini menangani proses administrasi beberapa perusahaan yang bangkrut. Kini semuanya mulai saling terhubung. Tidak jauh dari gudang, sebuah mobil tanpa tanda dinas berhenti. Dua anggota tim Rio sedang mengawasi dari kejauhan. Salah seorang berkata pelan, Rio terlalu dekat. Kita harus siap mengevakuasi. Namun belum sempat bergerak, salah satu anggota keamanan gudang tiba-tiba melihat kilatan lensa kamera kecil di gerobak Rio. Hei, itu apa? Rio menyadari dirinya ketahuan. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung mendorong gerobaknya menjauh. Beberapa orang berteriak, tangkap dia. Rio berlari memasuki gang sempit. Gerobaknya ditinggalkan. Langkah kaki para pengejar menggema di belakangnya. Ia melompati pagar, melewati halaman rumah warga, lalu berbelok menuju jalan utama. Sebuah sepeda motor berhenti tepat di sampingnya. Salah seorang anggota tim membuka helm. Naik. Rio langsung melompat ke jok belakang. Motor melaju kencang meninggalkan lokasi. Di belakang mereka terdengar suara kendaraan yang mulai mengejar. Kejar-kejaran berlangsung beberapa menit hingga akhirnya motor berhasil memasuki kawasan padat penduduk. Para pengejar kehilangan jejak. Rio mengembuskan napas panjang. Namun saat ia membuka tas kecil yang dibawanya, wajahnya langsung berubah. Alat perekam utama masih ada. Kamera kecil masih ada. Tetapi dompetnya tertinggal di dalam gerobak. Di dalam dompet itu terdapat satu benda yang sangat berbahaya. Bukan uang. Bukan kartu identitas. Melainkan sebuah foto dirinya bersama Aurel. Jika foto itu jatuh ke tangan Kevin, maka bukan hanya penyamarannya yang terancam. Aurel juga akan menjadi sasaran berikutnya. Malam itu hujan turun semakin deras. Rio dan timnya akhirnya berhasil kembali ke markas rahasia. Pakaian mereka basah oleh air hujan, sementara napas masih memburu akibat pengejaran beberapa menit sebelumnya. Begitu pintu markas tertutup, Rio langsung meletakkan tasnya di atas meja. Ia membuka seluruh isi tas satu persatu. Alat komunikasi, kamera kecil, flash disk, dokumen hasil penyamaran. Semuanya masih lengkap. Namun satu benda yang paling ia khawatirkan benar-benar hilang. Dompetnya. Rio memejamkan mata. Di dalam dompet itu memang tidak ada kartu identitas asli.
Semua dokumen di dalamnya merupakan identitas samaran. Tetapi ada satu foto kecil yang tidak pernah ia lepaskan. Foto dirinya bersama Aurel. Foto itu diambil hampir setahun lalu ketika mereka tanpa sengaja berfoto di sebuah acara pasar malam. Jika foto tersebut sampai berada di tangan Kevin, maka semua dugaan mereka akan mengarah kepada Aurel. Komandan penyelidikan memandang wajah Rio. Apa yang hilang? Rio menjawab lirih. Dompet. Komandan langsung memahami situasinya. Di dalamnya ada foto Aurel. Ruangan mendadak sunyi. Salah seorang anggota tim segera membuka peta digital. Kita harus mengambilnya sebelum mereka menemukannya. Komandan menggeleng. Terlambat. Gudang itu sekarang pasti sudah dipenuhi orang-orang Kevin. Rio mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya sejak menjalankan operasi, ia merasa kehilangan kendali. Ia tidak takut identitas penyamarannya terbongkar. Yang ia takutkan adalah keselamatan perempuan yang selama ini berusaha ia lindungi. Sementara itu, di gudang milik perusahaan afiliasi Wijaya Group, Kevin sedang berdiri di dekat gerobak es yang ditinggalkan Rio. Anak buahnya memeriksa setiap sudut gerobak. Tidak ada apa-apa, bos. Periksa lagi. Mereka membuka seluruh bagian gerobak, kotak pendingin, rak penyimpanan, bahkan roda gerobak. Namun semua ruang rahasia sudah lebih dulu dikosongkan Rio. Saat salah seorang hendak mengangkat gerobak, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah dompet kulit berwarna coklat. Kevin segera mengambilnya. Ia membuka isi dompet itu perlahan. Beberapa lembar uang, kartu identitas palsu, lalu sebuah foto kecil. Senyumnya perlahan menghilang. Dalam foto itu tampak Rio berdiri berdampingan dengan Aurel. Keduanya tersenyum bahagia. Tatapan Kevin berubah dingin. Jadi benar. Dia memang dekat dengan Aurel. Ia membalik foto tersebut. Di bagian belakang terdapat tulisan tangan. Untuk laki-laki yang selalu membuatku percaya bahwa kesederhanaan adalah kekayaan terbesar. Kevin membaca tulisan itu berulang kali. Kemudian tertawa pelan. Kalau begitu, aku tahu cara menghancurkannya. Keesokan paginya, Aurel menerima panggilan dari ayahnya. Suara Hendra terdengar sangat lelah. Ayah ingin bicara. Aurel datang ke rumah tanpa banyak bertanya. Begitu memasuki ruang tamu, ia terkejut melihat kondisi ayahnya. Wajah Hendra tampak jauh lebih tua dibanding beberapa minggu lalu. Tumpukan dokumen memenuhi meja. Sebagian besar bertuliskan tagihan, surat peringatan, dan pemberitahuan pembatalan kontrak. Hendra mempersilakan putrinya duduk. Beberapa saat tidak ada satupun yang berbicara. Akhirnya Hendra membuka suara. Perusahaan kita tinggal menunggu waktu. Aurel memandang ayahnya penuh iba. Ayah. Maafkan ayah. Kalimat itu membuat Aurel terdiam. Sudah sangat lama ia tidak mendengar ayahnya meminta maaf. Hendra menundukkan kepala. Selama ini ayah terlalu sibuk mengejar nama besar. Ayah lupa bahwa keluarga jauh lebih berharga. Air mata mulai mengalir di pipi Aurel. Namun sebelum ia sempat berbicara, bel rumah berbunyi. Kevin datang. Ia masuk dengan senyum yang tampak sopan. Namun kali ini ia membawa sebuah amplop. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin menyerahkan sesuatu. Kevin meletakkan amplop itu di atas meja. Pak Hendra sebaiknya melihat sendiri. Hendra membuka amplop tersebut. Beberapa lembar foto langsung terjatuh. Wajahnya berubah pucat. Foto-foto itu memperlihatkan Aurel bersama Rio. Ada yang sedang duduk di taman. Ada yang sedang berjalan berdampingan. Ada pula foto ketika Rio menggenggam tangan Aurel. Hendra mengangkat kepalanya perlahan. Kevin masih tersenyum. Ternyata calon menantu bapak punya hubungan yang cukup dekat dengan penjual es. Belum selesai sampai di situ. Kevin mengeluarkan foto terakhir. Foto yang ditemukan di dalam dompet Rio. Ruangan mendadak hening. Hendra menatap putrinya. Jadi kamu masih berhubungan dengannya? Aurel tidak lagi ingin berbohong. Iya. Kevin menyela. Sayangnya, penjual es itu bukan orang biasa. Aurel langsung menoleh. Maksudmu apa? Kevin berpura-pura mengangkat bahu. Aku juga belum tahu. Tapi orang-orangku melihat dia berkeliaran di gudang perusahaan kami malam tadi. Hendra mulai bingung. Gudang. Apa urusannya seorang penjual es dengan gudang perusahaan? Kevin mendekat. Itulah yang ingin aku cari tahu.
Aku khawatir dia memanfaatkan Aurel untuk mendekati keluarga kita. Kalimat itu membuat Hendra kembali ragu. Benarkah selama ini Rio hanya berpura-pura mencintai putrinya? Sementara Aurel langsung berdiri. Itu tidak mungkin. Kevin menatapnya tajam. Kalau begitu buktikan. Aurel menggenggam kedua tangannya. Di dalam hatinya muncul dua perasaan yang saling bertabrakan. Ia percaya kepada Rio. Namun semua kejadian beberapa hari terakhir membuatnya mulai menyadari bahwa Rio memang menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, Rio akhirnya menerima kabar bahwa Kevin telah menemukan foto tersebut. Ia menatap layar monitor dengan wajah tenang. Tidak ada lagi jalan untuk terus bersembunyi. Komandan mendekatinya. Kalau keadaan semakin buruk, kita mungkin harus mengakhiri penyamaran. Rio mengangguk pelan. Saya siap. Komandan menatapnya beberapa saat. Besok pagi, kamu tidak lagi menjadi penjual es. Rio menarik napas panjang. Setelah berbulan-bulan hidup dengan identitas palsu, saat yang selama ini ia tunggu akhirnya tiba. Besok, semua orang akan mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Namun ia sadar, bersamaan dengan terbukanya identitas itu, perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu halaman gedung Wijaya Group dipenuhi kendaraan mewah. Hari yang seharusnya menjadi pertemuan bisnis besar berubah menjadi awal dari runtuhnya sebuah kerajaan yang dibangun di atas tipu daya. Surya Wijaya dan Kevin datang dengan penuh percaya diri. Mereka yakin Hendra Prasetyo akhirnya akan menandatangani seluruh dokumen kerjasama yang membuat perusahaan keluarganya berpindah kendali. Hendra duduk dengan wajah muram. Di sampingnya berdiri Aurel yang masih memikirkan satu hal. Di manakah Rio? Ia belum muncul sejak malam sebelumnya. Saat Surya mendorong map berisi dokumen ke hadapan Hendra, suara sirene kendaraan terdengar dari luar gedung. Beberapa mobil kepolisian memasuki halaman. Semua tamu saling berpandangan. Kevin sempat tersenyum kecil. Ia mengira polisi datang untuk menangkap penjual es yang selama ini mereka buru. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika pintu mobil dinas terbuka. Seorang perwira muda turun dengan seragam dinas lengkap. Lencana di dadanya berkilau diterpa cahaya pagi. Semua mata tertuju kepadanya. Aurel membeku. Air matanya langsung menggenang. Perwira itu adalah Rio. Tidak ada lagi gerobak es. Tidak ada lagi pakaian lusuh. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang perwira intel yang selama berbulan-bulan menyamar demi membongkar jaringan kejahatan ekonomi yang merugikan banyak perusahaan. Kevin mundur selangkah. Itu tidak mungkin. Rio berjalan memasuki ruangan dengan tenang. Operasi resmi selesai. Beberapa anggota kepolisian segera mengamankan seluruh pintu keluar. Komandan penyelidikan menunjukkan surat perintah penyidikan. Rio kemudian meletakkan satu persatu barang bukti di atas meja. Rekaman suara Kevin, dokumen transaksi, aliran dana, perusahaan-perusahaan cangkang, video pertemuan rahasia, serta bukti sabotase terhadap perusahaan milik Hendra. Ruangan berubah sunyi. Hendra membaca setiap lembar dokumen dengan tangan gemetar. Semakin banyak bukti yang ia lihat, semakin ia sadar bahwa seluruh musibah yang menimpa perusahaannya memang dirancang secara sistematis. Seluruh pembatalan proyek, kebakaran gudang, penarikan investor, fitnah terhadap perusahaan. Semuanya merupakan bagian dari rencana besar agar dirinya terpaksa menerima bantuan Surya Wijaya. Dan syarat bantuan itu hanyalah satu: menikahkan Aurel dengan Kevin. Hendra perlahan menutup kedua matanya. Air mata jatuh tanpa mampu ia tahan. Ia telah mengorbankan kebahagiaan putrinya demi orang yang ternyata sedang menghancurkan hidupnya. Surya berusaha membela diri. Semua ini fitnah. Rio menatapnya dengan tenang. Bukti transaksi berasal dari rekening perusahaan milik Anda. Komandan kemudian memperlihatkan hasil pemeriksaan digital dan keterangan beberapa saksi yang telah bekerja sama dengan penyidik. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kevin mencoba melarikan diri. Namun beberapa petugas segera menghentikannya. Ia hanya mampu menatap Rio dengan penuh kebencian. Jadi selama ini, kamu hanya berpura-pura menjadi penjual es. Rio menjawab singkat. Saya menjalankan tugas. Kevin tertawa pahit. Lalu cintamu kepada Aurel juga bagian dari penyamaran. Rio menoleh ke arah Aurel. Tatapannya penuh kejujuran. Tidak. Itulah satu-satunya hal yang tidak pernah saya pura-pura. Aurel menangis. Semua keraguan yang selama ini memenuhi pikirannya akhirnya terjawab. Rio memang menyimpan rahasia.
Namun rahasia itu bukan untuk memanfaatkannya, melainkan untuk melindunginya. Hendra perlahan berdiri. Ia berjalan mendekati Rio. Beberapa saat hanya keheningan yang terdengar. Lalu Hendra menundukkan kepala. Saya pernah menghina kamu. Saya menampar kamu. Saya menendang gerobakmu. Saya melempar uang ke wajahmu. Rio hanya diam. Hendra menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Maafkan saya. Rio mengulurkan tangan. Saya sudah memaafkan Bapak sejak hari pertama. Jawaban itu membuat Hendra semakin terisak. Ia kemudian berbalik menghadap Aurel. Maafkan ayah. Ayah hampir kehilangan anak yang paling berharga. Aurel memeluk ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keduanya menangis bersama. Beberapa bulan kemudian, nama baik perusahaan Prasetyo pulih setelah seluruh fakta terungkap. Aset yang sempat dibekukan kembali dibuka. Para klien lama kembali bekerja sama. Sementara Surya dan Kevin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Rio kembali menjalankan tugasnya sebagai perwira intel. Namun kali ini ia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Di sebuah sore yang cerah, ia datang menemui Hendra, bukan sebagai penjual es, melainkan sebagai lelaki yang ingin meminang putri yang dicintainya. Hendra menyambutnya dengan senyum hangat. Bukan pangkatmu yang membuatku menerima kamu, tetapi ketulusanmu ketika semua orang merendahkanmu. Rio tersenyum. Aurel menggenggam tangannya. Kali ini tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Hanya keluarga yang telah belajar bahwa kesetiaan, kejujuran, dan kasih sayang jauh lebih berharga daripada kekayaan dan gengsi. 6 bulan setelah seluruh kejahatan Surya Wijaya dan Kevin berhasil terbongkar, kehidupan keluarga Prasetyo berubah sepenuhnya. Perusahaan yang sempat berada di ambang kehancuran kembali bangkit. Nama baik perusahaan dipulihkan setelah semua pihak mengetahui bahwa selama ini Hendra Prasetyo hanyalah korban dari konspirasi bisnis yang dirancang dengan sangat rapi. Namun, bagi Hendra, keberhasilan mengembalikan perusahaan bukanlah kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika ia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan putri sematawayangnya. Suatu pagi yang cerah, halaman rumah keluarga Prasetyo dipenuhi bunga melati dan mawar putih. Sebuah pelaminan sederhana berdiri megah di tengah taman. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Yang hadir hanyalah keluarga, sahabat, para karyawan perusahaan, tetangga, dan rekan-rekan Aurel serta Rio. Hari itu menjadi hari yang telah lama dinanti. Hari pernikahan Aurel dan Rio. Hendra berdiri di samping Rio dengan mata yang berkaca-kaca. Perlahan ia menggenggam kedua tangan pemuda yang dahulu pernah ia hina, ia tampar, bahkan ia usir dari halaman rumahnya. Dengan suara yang bergetar Hendra berkata, Rio, dulu aku menilaimu dari pakaian yang kamu kenakan. Aku menilaimu dari gerobak es yang kamu dorong setiap hari. Aku mengira kemiskinan adalah sebuah aib. Hari ini aku sadar, yang miskin saat itu bukanlah dirimu, melainkan hatiku yang dipenuhi kesombongan. Rio tersenyum hangat. Ia kemudian membungkukkan badan dan mencium tangan Hendra dengan penuh hormat. Bapak tetap orang tua Aurel. Saya tidak pernah menyimpan kebencian sedikit pun. Justru saya berterima kasih karena hari ini Bapak mengizinkan saya menjadi bagian dari keluarga ini. Air mata Hendra akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Rio dengan erat. Para tamu yang menyaksikan momen itu ikut meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, Aurel keluar dari ruang rias mengenakan gaun pengantin putih yang anggun. Senyumnya begitu indah hingga membuat semua orang terpukau. Rio memandang perempuan yang dicintainya sejak pertama kali bertemu di taman kota. Hari itu tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Yang tersisa hanyalah cinta yang berhasil melewati begitu banyak ujian. Prosesi akad berlangsung dengan hikmat. Saat ijab kabul selesai diucapkan, para tamu serempak mengucapkan syukur. Aurel menatap Rio dengan mata yang berkaca-kaca. Akhirnya kita sampai di hari ini. Rio mengangguk pelan. Aku pernah berjanji akan selalu menjagamu. Hari ini aku mengulang janji itu, bukan sebagai seorang penyamar, tetapi sebagai suamimu. Senyum Aurel semakin lebar. Ia tahu perjuangan panjang mereka akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Rio kembali bertugas sebagai perwira intel. Meski pekerjaannya masih penuh risiko, kini ia selalu pulang ke rumah yang dipenuhi kehangatan. Setiap sore, Aurel menyambut kepulangannya di teras rumah dengan secangkir teh hangat dan senyum yang tidak pernah berubah.
Di halaman rumah mereka, berdiri sebuah gerobak es berwarna biru yang telah dipoles hingga tampak seperti baru. Gerobak itu tidak lagi digunakan untuk berjualan. Rio sengaja menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Setiap kali melihat gerobak itu, mereka selalu teringat masa-masa ketika cinta mereka dihina, direndahkan, dan dianggap mustahil. Kini gerobak sederhana itu menjadi simbol bahwa perjuangan yang dijalani dengan kejujuran tidak pernah sia-sia. Setahun kemudian, tangis bayi mungil memenuhi rumah mereka. Allah kembali menghadiahkan kebahagiaan dengan lahirnya seorang putri cantik yang sehat. Hendra menjadi orang pertama yang menggendong cucunya. Wajahnya dipenuhi senyum haru. Dengan suara lirih ia berbisik, "Kakek berjanji, cucuku tidak akan pernah merasakan luka yang dulu pernah kakek berikan kepada ibumu." Sejak hari itu, rumah keluarga Prasetyo selalu dipenuhi tawa. Perusahaan terus berkembang dengan mengutamakan kejujuran dan kesejahteraan para karyawan. Aurel tetap mengabdi sebagai polwan yang dicintai masyarakat. Rio menjadi perwira yang disegani karena integritas dan keberaniannya. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah diukur dari harta, jabatan, atau penampilan. Cinta tumbuh dari ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk tetap saling mempertahankan, bahkan ketika seluruh dunia meragukan hubungan mereka. Di bawah langit senja yang sama, tempat pertama kali mereka saling jatuh cinta, Rio menggenggam tangan Aurel sambil memandangi putri kecil mereka yang sedang tertawa riang. Tidak ada lagi air mata penghinaan. Tidak ada lagi perpisahan. Yang ada hanyalah sebuah keluarga kecil yang hidup dalam kasih sayang, saling menjaga, dan berjalan bersama menuju masa depan yang penuh kebahagiaan.